Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afiah, NIM 18 12 10 192. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam bidang pendidikan dan dalam perkembangan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Dibutuhkan landasan yang kuat agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam melakukan proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya sasaran pendidikan dan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai landasan filosofis, yang kedua yaitu mengenai landasan psikologis, yang ketiga yaitu mengenai landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai 4 hal ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Jadi, landasan pengembangan kurikulum di sini dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, untuk yang pertama yaitu landasan filosofis. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik dibawa. Untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup dan tentang hidup dan eksistensinya. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan dan landasan berpikir, karena kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan. Untuk yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Pada dasarnya ada dua jenis psikologi yang memiliki kaitan yang sangat erat dan harus dijadikan sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kemudian yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi pada pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencangkup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi, metode atau media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Nah, selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan sebagai sesuatu yang bisa memecahkan masalah pendidikan. Nah, untuk yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Nah, ada dua pola organisasi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Adapun organisasi horizontal adalah pola pengelolaan pengalaman belajar yang dilihat dari hubungan antara pengalaman belajar yang satu dengan pengalaman belajar yang lainnya pada waktu yang bersamaan. Sedangkan organisasi vertikal adalah pola pengelolaan pengalaman belajar yang dilihat dari aspek waktu atau jenjang.
Kemudian, kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan tadi yaitu, dalam pengembangan kurikulum terlebih dahulu harus diidentifikasi, dan dikaji secara selektif, kemudian akurat dan, mendalam serta menyeluruh tentang apa saja yang dijadikan, pijakan dalam merancang, kemudian mengembangkan, kemudian mengimplementasikan, kurikulum tadi. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum akan mengatur, pendidikan yang dapat menghasilkan manusia, terdidik sesuai dengan, hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan di masa kini ataupun, untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Kemudian kurikulum harus dibuat, dibuat berdasarkan, landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan landasan, organisatoris. Nah, tanpa adanya landasan, pengembangan kurikulum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.